Hai semuanya. Di video kali ini aku bakal bahas soal-soal psikologinya SPP ini. Jadi, buat teman-teman para pejuang SPPI wajib banget nonton video ini sampai selesai. Jangan skip-skip. Oke, kita mulai masuk ke soalnya yuk. Di soal pertama aku punya soal dua premis nih. Semua drama adalah berita. Artinya, setiap drama pasti termasuk dalam kategori berita. Dan yang kedua, semua berita adalah hiburan. Artinya nih, setiap berita pasti termasuk dalam kategori hiburan. Kita juga diberikan dua kesimpulan. Yang pertama, semua hiburan adalah drama. Yang kedua, beberapa hiburan adalah drama. Berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, maka opsi jawaban yang tepat adalah mana nih? Kita telah satu persatu yuk. Kesimpulan yang pertama, semua hiburan adalah drama. Berdasarkan premis yang ada, kita tahu bahwa semua drama adalah berita. Semua berita adalah hiburan. Nah, pasti semua drama adalah hiburan. Tapi bukan berarti bahwa semua hiburan adalah drama. Karena tidak semua yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama saja. Bisa juga jenis hiburan yang lainnya. Maka dari itu, kesimpulan yang pertama ini salah. Oke, kita masuk ke kesimpulan yang kedua. Beberapa hiburan adalah drama. Kita tahu bahwa semua drama adalah hiburan. Artinya beberapa yang termasuk hiburan ini termasuk di drama. Maka dari itu kesimpulan yang kedua benar. Jadi berdasarkan pernyataan dan kesimpulannya tadi nih, opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Hanya kesimpulan 2 yang benar. Karena kesimpulan pertamanya salah tuh tadi. Gimana? Mudah kan belajar soal psikologi SPPI? Kita lanjut ke soal yang kedua yuk. Nih, di soal yang kedua aku punya soal yang jenisnya sama seperti soal pertama tadi. Yuk kita mulai. Semua pena terbuat dari kapur. Artinya setiap pena pasti terbuat dari kapur nih. Dan premis keduanya, semua benda berwarna kuning juga terbuat dari kapur. Kalau misalnya kita bedah nih ya, penanya misalnya kita anggap sebagai P, kapurnya kita anggap sebagai Q. Semua benda berwarna kuning ini sebagai R dan terbuat dari kapur tadi sebagai Q. Kalau bentuknya seperti ini tidak bisa seperti soal pertama tadi kesimpulannya. Jadi kita langsung telaah aja yuk. Kesimpulan yang pertama, beberapa pena berwarna kuning. Dan kesimpulan yang kedua adalah beberapa benda dari kapur adalah pena. Berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, maka opsi jawaban yang tepat adalah kesimpulan yang pertama dulu. Oke, kesimpulan pertama nih, beberapa pena berwarna kuning. Dari pernyataannya, kita tahu bahwa semua pena adalah kapur. Semua benda berwarna kuning terbuat dari kapur. Tapi nih teman-teman, kita nggak dikasih informasi apakah ada pena yang berwarna kuning. Tidak disebutkan. Dalam silogisme kategorial, kita harus mencari yang pasti-pasti aja nih. Jadi, kesimpulan yang pertama ini salah. Oke, kita masuk ke kesimpulan yang kedua. Beberapa benda dari kapur adalah pena. Nah, coba teman-teman perhatikan dari premis pertamanya. Semua pena terbuat dari kapur. Artinya ada nih beberapa benda yang terbuat dari kapur itu adalah pena. Maka dari itu, kesimpulan kedua ini benar. Berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, ternyata opsi jawaban yang paling tepat itu juga ada di opsi B. Hanya kesimpulan 2 yang benar. Nah, ternyata dua soal tadi meskipun berbeda soalnya ternyata ada di jawaban B nih yang benar. Gimana ya kalau soal lainnya? Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal lainnya, aku mau kasih informasi dulu. Nih, buat teman-teman yang lagi cari bimbel
SPPI, teman-teman boleh cus aja ke bimbel SPPI-nya Aptaskul nih. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Jadi di SPPI-nya Aptaskul nanti teman-teman bakal dapat mentoring online setiap hari. Terus juga ada juga tryout CAT psikologi SPPI-nya. Ada juga tryout mental ideologinya, video modul psikologi, terus ada modul mental ideologi SPPI. Ada juga nih 3.000 plus soal dan pembahasan. Serta teman-teman bisa join di grup diskusi pejuang SPPI. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Harganya murah banget teman-teman, promo hari ini. Dari 800.000 coret, sekarang hanya 99.000 aja. Dibimbing 1 tahun penuh. Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja teman-teman cek link deskripsi yang ada ya, di deskripsi ya. Linknya diklik aja nanti akan langsung menuju ke bimbel Aptaskul SPPI. Yuk kita masuk ke soal ketiga yuk. Nah, soalnya ternyata masih sama di bentuknya, berupa silogisme. Oke, kita mulai bahas lagi. Semua monumen adalah rumah besar. Artinya nih, setiap monumen pasti merupakan rumah yang besar. Lanjut. Premis keduanya, semua rumah besar adalah kuil. Artinya, setiap rumah besar juga merupakan kuil. Nah, karena ini bentuknya adalah P-Q. Ini juga Q dan ini R. Maka nanti kesimpulan yang kita dapatkan adalah semua monumen adalah kuil. Oke, tapi di soalnya kita diberikan 2 kesimpulan. 1, beberapa kuil adalah monumen. Yang kedua, beberapa kuil adalah rumah besar. Berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, opsi jawaban yang tepat adalah dari kesimpulan pertama dulu nih. Beberapa kuil adalah monumen. Oke teman-teman, kita tahu bahwa semua monumen adalah kuil. Nah artinya beberapa yang termasuk kuil nih adalah monumennya. Gitu, maka kesimpulan pertama ini benar. Oke, gimana nih kalau kesimpulan yang kedua? Beberapa kuil adalah rumah besar. Kita ambil dari premis yang kedua. Semua rumah besar adalah kuil. Jadi, beberapa yang termasuk kuil nih pasti merupakan rumah yang besar. Otomatis, premis keduanya ternyata juga benar. Nah, berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, opsi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kedua kesimpulan, baik 1 maupun 2, merupakan jawaban yang benar. Nah, udah 3 soal nih. Masih gampang kan ya? Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Di soal keempat nih, aku punya soal figural. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Bagian yang kosong nih ternyata ada di sebelah kanan sini. Kita diminta menentukan bagiannya dari opsi-opsi yang udah disediakan. Di sini kita harus memaksimalkan kemampuan kita dalam berimajinasi, membayangkan bentuk ataupun benda dan pola yang ada di soal. Kalau teman-teman perhatikan nih, setiap polanya itu hampir mirip ya teman-teman ya. Dia tuh kalau disambungkan dia akan nyambung. Tapi tengahnya ini tidak ada gambarnya, tidak ada polanya. Jadi misalnya nih kalau kita gambarkan polanya, dia itu akan seperti berikut. Dia akan ke bawah dulu nih agak melengkung. Nah terus ini yang sebelah kanan dia akan ke atas dulu nih mengikuti pola yang ada di atasnya. Nah berarti pola yang tepat itu jatuh pada opsi yang B. Nih aku tunjukin deh. Aku akan buktikan bahwa polanya betul di opsi B. Nih aku taruh gambar B di soal. Apakah gambarnya akan menutup dan membentuk pola yang sama? Oh, ternyata betul. Jawabannya ada di opsi B.
Wah, ternyata soal figural seperti ini gampang ya. Kita tinggal membayangkan aja nih polanya seperti apa. Gitu, pilihan jawaban yang tepat tadi di B. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang lagi cari bimbel SPPI, aku rekomendasiin bimbel SPPI-nya Aptaschool nih. Karena di bimbel ini cukup 99.000 aja, teman-teman bisa dapetin akses selama 1 tahun. Full, tanpa ada potongan bulanannya lagi. Terus teman-teman, kalau teman-teman langganan di SPPI-nya Aptaschool ini, teman-teman bisa dapetin nih, lihat. Tryout-nya aja udah banyak banget tuh. Ada tes kognitifnya, ada tes verbalnya, terus ada penalarannya, ada kuantitatif, tes hand-nya, tes kepribadian, kecermatan, terus di sini juga ada tes mental ideologinya. Dan teman-teman juga bisa akses materinya nih. Ada yang berupa modul materinya, terus ada juga yang berupa video pembelajaran di bawah. Ini bisa teman-teman dapetin dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Udah aku sertain nih, tinggal diklik aja. Harganya langganannya 99.000 untuk 1 tahun. Full bimbingan selama 1 tahun. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk ke soal yang kelima. Aku masih punya soal figural nih. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Nih, ternyata bagian yang kosong ada di bagian kanan bawahnya nih. Kalau teman-teman perhatikan dari kelima opsi jawaban yang ada, nih, dia itu kan gambarnya putih semua nih. Otomatis jawaban E udah pasti salah, jangan dipilih. Terus nih opsi C-nya ternyata melengkungnya malah ke bawah. Salah dong. Lalu yang mana lagi nih ya? Oh yang ini, yang A. Ternyata dia tidak bersilangan dengan lingkaran dan tanda garisnya ini. Artinya opsi A juga salah. Terus yang mana nih Kak? Terus nih kita lihat. Dari opsi B sama opsi D, kalau kita lihat nih pola yang lainnya, dia itu berada di atas lingkaran. Terus dia itu seperti menyilang gitu ya. Dengan begitu, opsi jawaban yang tepat ini ada di opsi yang D. Aku akan buktikan lagi nih. Aku akan duplikat, terus aku akan seret dia ke dalam pertanyaannya. Nih, coba deh teman-teman perhatikan. Ketika aku taruh di kotak yang kosong, dia akan membentuk pola yang tepat. Ternyata memang jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D. Wah, seru banget ya. Kita belajar ada tadi silogisme di awal, terus ada soal figuralnya. Terus juga buat teman-teman yang masih penasaran nih dengan bimbelnya Aptaschool, langsung aja klik link deskripsi yang ada di bawah ya. Udah aku sertain. Aku tunggu teman-teman buat daftar SPPI-nya Aptaschool karena so worth it itu teman-teman. Oke, aku udahin sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video pembahasan part berikutnya. Bye-bye.